Sekarang kita akan perbaiki TV LG 21 inci, serinya Pure Black ya, dengan kerusakan seperti ini. Jadi kerusakan seperti ini biasanya sering disebabkan oleh IC Micom belum bekerja. Kalau dari informasi yang punya, ini gejala dari efek petir katanya, tapi kita akan cek apakah IC Micomnya rusak atau mungkin tegangan yang masuk ke IC Micomnya yang belum bekerja sempurna ya. Itu ikuti terus tutorialnya sampai habis. Jadi kasus seperti ini teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah tegangan ke IC Micom atau chromanya ya. Ini karena Micom dan chroma jadi satu karena IC nya tunggal, maka kita akan cek dulu tegangan yang masuk ke IC ini, yaitu tegangan normalnya 5 volt DC. Probe hitam kita colokkan dulu di ground tabung. Kita akan ukur tegangan mulai dari IC 78R09 lalu menuju ke IC 78L05. Kita hidupkan dulu TV-nya. Nah, sudah menyala TV-nya. Kita akan cek tegangan 9 volt. Nah, ini 12 volt yang masuk dulu. Regulator yang ke 9 dan 5 volt, ini 12 voltnya 10. Ini 5 volt 4,9, oke. Kemudian 9 volt. 9 volt ini ya. Oke, 9 voltnya terukur 8,9. Masih oke juga ya. Kita telusuri terus. 8,9, 4,7. Nah, di sini ada sedikit yang mencurigakan teman-teman, karena keluaran tegangan output dari IC 7805 ini yang seharusnya 5 volt ternyata terukur hanya 3 volt teman-teman. Kemungkinan besar masalah ada di jalur ini, karena pasokan untuk IC chroma atau Micomnya ini berkurang, sehingga IC Micom atau chromanya ini jadi bekerja tidak normal ya. Itu kita akan cek apakah penyebabnya IC ini atau resistor ini. Kita akan cek. Resistor 5,6 ya, hijau, biru, emas-emas, yang menghubungkan antara tegangan 9 volt ke 7805 ya, IC 7805 maksudnya. Sepertinya masih oke. Kita cek IC 7805. Nah, ternyata ada yang ganjil nih teman-teman. Ini kakinya tengah dan pinggir sudah bolak-balik, seharusnya tidak seperti ini ya. Kaki kanan ya
artinya output dengan ground kaki tengah ini sudah bolak-balik. Nah, kalau sudah bolak-balik seperti ini, kita curigai IC-nya rusak ya, sehingga tegangan output yang dihasilkan tidak normal, jadi tinggal 3 volt. Kita akan cabut. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami TV blank, tampilan LCD-nya tidak ada, hanya blank putih seperti ini ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan PCC yang masuk ke IC chroma atau micromnya itu benar-benar masuk dengan normal. Ini kita akan ukur di luar rangkaian. Sepertinya memang rusak teman-teman, kaki tengah dan pinggirnya kalau dibuka nggak nyatu ya, nggak bolak-balik. Artinya tadi kenapa di rangkaian dia bolak-balik. Kaki kiri dan kanan 7805 ini sudah bolak-balik ya. Kalau yang ini akan kita gantikan, perhatikan. Nah, tidak bolak-balik. 7805 ini seperti ini ngitungnya teman-teman. Ini masih dalam keadaan oke. Cumanya kalau memastikannya harus langsung kita ukur dari tegangan ya, itu lebih akurat lagi. Tegangan outputnya harus hadir 5 volt. Untuk itu kita akan ganti saja. Kita akan lihat apakah penggantinya ini di rangkaian akan bolak-balik seperti tadi yang ini atau tidak ya. Kalau masih bolak-balik berarti masih ada komponen yang mungkin short. Kita akan cek lagi nanti. Nah, sudah. Kita akan cek setelah kita pasang. Tadi kaki output dan ground bolak-balik. Ternyata masih bolak-balik teman-teman. Ini menandakan adanya short di rangkaian 7805 ini dengan ground. Nah, apakah itu? Kita akan cari tahu peranan ya. Kita harus pastikan ground dan output ini tidak lagi bolak-balik seperti ini. Nah, jadi setelah kita telusuri jalur output IC 7805 ini tadi, kita sudah coba angkat komponen-komponen yang berhubungan dengan kaki output dan ground IC 7805 ini. Kita telusuri sampai ke IC AP ini karena jalurnya ada yang ke IC AP teman-teman ya. Kalau kita ikuti ada yang ke IC AP, kemudian kalau kita ikuti lagi ada yang ke IC chroma, kemudian ada juga yang menuju ke IC sound atau suara teman-teman. Dan setelah kita lakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata permasalahannya yang mengganggu kerja dari IC 7805 itu adalah rangkaian suara teman-teman. Nah, jadi mungkin ini adalah pengalaman pertama juga buat saya, dan juga mungkin kebanyakan teman-teman juga mengalami hal yang sama, mungkin juga pengalaman yang pertama, atau bagi yang sudah paham mungkin sudah pernah mengalaminya. Silahkan
lihat saja bagi yang belum pernah mengalami. Nah, ini dia adalah pengalaman buat teman-teman semuanya ke depan harinya lebih teliti ya. Jadi kemungkinan besar IC suara atau IC sound ini bermasalah teman-teman. Ini jadi kita putus dulu jalur 7805 ini yang menuju ke IC suara. Kita lepas, ini ada jumper ya yang menghubungkan ke IC suara. Ini dia dekat dioda, kita buka kakinya yang berhubungan ke IC suara atau sound. Nah, setelah itu kita akan ukur kembali kaki output IC 7805 dengan groundnya. Jadi seperti ini kita akan ukur lagi. Nah, jadi sudah tidak bolak-balik seperti tadi. Kalau tadi dia mentok ya jarumnya sampai angka 2 kurang lebih tadi. Ini sudah tidak bolak-balik sampai mentok seperti tadi. Nah, jadi kita lepas saja, kemudian kita akan nyalakan TV-nya dan akan kita ukur tegangan output dari IC 7805 ini yang menuju ke IC chroma, apakah sudah normal 5 volt atau belum. Nah, kita hidupkan ya, colokannya kita colokin. Oke. Nah, sudah hidup. Kita akan ukur kaki output, yaitu kaki sebelah kanan IC 7805. Nah, perhatikan, sekarang sudah 4,9 mendekati 5 volt. Ini artinya pasokan yang menuju ke IC chroma ini sudah ada. Kita akan ukur sampai ke IC chromanya. Nah, ini dia, sudah sampai ke IC chroma. Dan kita akan lihat. Nah, kalian boleh lihat ya, rasternya sudah tampil dan OSD sudah bisa tampil. Cuma kita belum tahu apakah gambar bisa masuk atau enggak ya. Yang jelas IC chromanya sudah bekerja atau IC makeup-nya juga sudah bekerja. Kalau masalah suara itu nanti kita akan ganti IC sound-nya. Kemungkinan besar IC sound-nya rusak. Dan ikuti terus kelanjutan perbaikannya sampai selesai ya. Ini kita akan tes gambar dan suaranya. Ini kita coba tes gambarnya ya. Kita akan lihat apakah gambar dari receiver ini keluar. Nah, ternyata IC gambar atau chromanya selamat ini teman-teman, tidak rusak. Jadi oke ya, tinggal suara. Jadi kalau permasalahan gambar, artinya IC chromanya itu tidak ada masalah, tinggal ke suara. Kita akan cek apakah memang IC sound atau suaranya memang benar-benar rusak. Nah, sekarang kita akan cabut IC soundnya teman-teman. Kita akan ukur di luar rangkaian dan akan kita bandingkan dengan IC sound yang masih bagus ya. Jadi pin 5, ini ada kodenya 5 di PCB. Pin IC sound yang tulisannya 5 dan ground ini sekarang lagi short. Kita akan cabut dan kita akan bandingkan dengan IC sound yang baru. Jadi IC sound atau suaranya sudah kita cabut ini teman-teman. Jadi yang kita deteksi tadi di rangkaian yang short itu adalah pin 5 dengan pin ground. Jadi groundnya di sini ada 2 pin, yaitu pin 3 dan pin 10. Ini pin 5 nya kita hitung 1 2 3 4 5. Ini pin 5 dan ini ground pin 3 dan ini juga ground pin 10. Kita ukur pin 5 dengan pin 10. Perhatikan jarum tester. Oke, kita balik.
dia naik tapi tidak mentok ya. Oke, hanya naik sekali. Kita balik, hanya naik seperti itu. Kemudian pin 5 dengan pin 3, pin ground yang pinnya di pin 3 ya, pin 5 yaitu pin STB. Nah, naiknya jauh. Kita balik. Nah, di sini baru kelihatan teman-teman, ternyata yang short itu adalah pin 3 ground dengan pin 5 yaitu STB. Jadi shortnya isi suara ini mempengaruhi daya kerja IC7805 ini, karena kebetulan pin 5 untuk IC suara ini yaitu pin STB itu dipasok juga dari IC7805 tegangannya melalui jumper yang di sini ditulis di PCB, kode PCB-nya R614, kode resistor, tapi dia di sini hanya sebuah jumper ya. Nih, tadi sudah saya tunjukkan, hanya sebuah jumper kawat, kelihatan ya. Ini dia. Jadi kita akan ganti isi suara yang lain. Ini kita sudah punya, dan kita akan bandingkan isi suaranya. Oke, seperti ini. Pin 3 dan pin 5 kita ukur. Bentar, ini pin 3 dan ini pin 5 naik tapi tidak mentok. Kemudian nah ini dia tidak naik, kita balik. Nah, ground kita beri probe hitam, dan pin STB atau pin 5 nya kita beri probe merah, dia naik. Jadi ngukurnya seperti dioda ini teman-teman. Jadi jika dibalik harusnya tidak naik seperti ini ya. Jadi STB nya kita beri probe hitam dan ground kita beri probe merah, dia tidak naik. Ini kalau isi suara masih bagus. Kita akan ganti dan kita akan lihat hasilnya nanti. Sekarang isi suaranya sudah kita pasang dengan yang lain teman-teman ya. Ini jadi yang kita ganti adalah isi suara dan juga IC7805 untuk tegangan 5 volt yang ke IC chroma. Karena tadi ini sudah kita ukur sedikit ada yang kurang bagus ya pengukurannya, karena kaki kanan dan kirinya sudah bolak-balik agak terlalu jauh. Saya sanksikan dia sudah kurang bagus, maka kita ganti saja. Dan saatnya kita akan tes. Dan kita akan lihat apakah gambar dan suaranya sudah berhasil keluar dengan normal. Nah, akhirnya pekerjaan kita sudah selesai, dan inilah hasilnya. Suara dan gambar berhasil tampil dengan normal ya. Jadi demikianlah tutorial kita kali ini, semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika kalian suka dengan channel perbaikan ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton channel ini sampai habis. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Kau akan membayarnya, monster.